Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sampurasun Sadayana. Perkenalkan, saya Gita Presalia, seorang siswi dari SMA Negeri 9 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pemahaman akhlak sebagai fondasi utama. Baik, sebelum melanjutkan materi kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Gita Presalia Manurung, akrab dipanggil Gita atau Celia. Saya merupakan siswi kelas 11 dari SMA Negeri 9 Kota Bekasi. Sekarang saya berumur 17 tahun. Saya senang menghabiskan waktu dengan menyanyi dan juga membaca buku. Saya tertarik dalam bidang hukum sejak umur saya yang ke-7 tahun. Dan saya melanjutkan mimpi saya terhadap hukum ini dengan melewati FPSH Jawa Barat 2024. Baik, saya sudah memperkenalkan diri saya sebelumnya. Sekarang saya akan menyampaikan apa sajakah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dari Table of Contents. Yang pertama adalah pengertian dan juga pentingnya akhlak. Yang kedua, mengenai sifat terpuji, akhlak mulia, dan juga sifat tercela atau akhlak tercela. Yang ketiga adalah mengenai penerapan sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah cara menjauhi dan juga memperbaiki sifat tercela. Dan yang kelima atau penutup adalah kesimpulan. Baik, sebelum kita mengenal mengenai akhlak, ada sebuah quotes yang saya kutip dari BUMN. Adalah, kekuasaan tanpa akhlak adalah hancur. Kekayaan tanpa akhlak adalah kerakusan. Dan kepintaran tanpa akhlak adalah tipu daya. Dari quotes ini, pelajaran yang kita bisa ambil adalah betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Dan betapa pentingnya pengaplikasian akhlak dalam setiap hal yang kita lakukan dalam hidup kita. Baik, mari kita berlanjut kepada pengertian akhlak. Karena sebelum mendalami mengenai akhlak, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu akhlak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khulq, yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, juga kelakuan. Akhlak juga berarti sifat manusia yang terdidik oleh keadaan yang melekat pada jiwa manusia tersebut, yang kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan yang melalui proses pemikiran, pertimbangan, analisa, dan juga ketantasan. Itu tadi mengenai pengertian dari akhlak. Baik, tadi kita sudah mengenal akhlak. Tapi memangnya akhlak itu penting. Mengapa kita harus mempelajarinya? Maka mari kita bahas di babak pentingnya akhlak. Teman-teman, dengan memiliki akhlak yang baik, tentu seseorang tidak akan berani berbuat kerusakan ataupun kesalahan. Akhlak yang baik akan menjadi benteng, akan menjadi perisai atau pelindung dalam setiap langkah kehidupan seorang individu. Sehingga manusia tidak akan berbuat dosa. Dan hasilnya, pembangunan serta kehidupan bagi manusia tersebut akan berjalan dengan stabil dan juga berjalan dengan baik di kedepan harinya. Baik, tadi kita sudah mengerti dan juga memahami betapa pentingnya akhlak. Sekarang mari kita membahas mengenai sifat terpuji dan juga sifat tercela. Apakah keduanya? Mari kita mulai dari sifat terpuji. Sifat terpuji, perilaku terpuji, atau akhlak mulia sendiri merujuk pada tindakan atau sikap yang dianggap baik, mulia, dan pantas dihargai dalam masyarakat. Yang meliputi apa saja sih? Yang pertama, sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut, santun, tawakal, dan masih banyak lagi. Nah, kebalikannya atau antonimnya adalah sifat tercela. Sifat tercela atau akhlak tercela adalah tindakan yang melanggar nilai-nilai moral dan etika yang diterima oleh masyarakat. Apa saja sih contohnya? Ada kebohongan, pencurian, penghinaan, serta kekerasan. Baik, teman. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dengan kita menjaga hubungan baik. Teman-teman, seperti halnya saling tolong-menolong dengan tetangga, dengan teman, atau bahkan dengan siapapun, saling memberi jika ada rezeki lebih, atau saling membantu dalam hal kebaikan. Karena saya percaya bila kita menjaga hubungan baik dengan orang, maka orang tersebut juga akan melakukan hal yang serupa kepada kita. Yang kedua adalah berkata benar atau berkata yang jujur. Teman-teman, semakin hari semakin banyak informasi di luar pemikiran kita. Dan itu membuat masukan atau opini yang salah, dan masyarakat terkadang mengikuti berita yang ternyata tidak benar kenyataannya atau hoax. Sehingga kita sebagai remaja yang memang sudah sangat aktif di sosial media dan internet, kita harus mengatakan hal dengan sejujurnya. Dan poin yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kita tidak boleh meremehkan orang lain. Tuhan Allah pencipta kita memerintahkan kita, orang yang beriman, untuk tidak merendahkan atau menginjak orang lain.
Kita tidak boleh merasa diri kita yang lebih, padahal kita tidak sadar ada yang lebih baik dan lebih berpikiran daripada luasnya pemikiran kita. Nah, tadi merupakan penerapan sifat-sifat terpuji, tetapi kita jangan lupa bahwa kita juga harus menjauhi sifat tercela. Di sini saya ada 3 cara untuk kita untuk menjauhi sifat tercela. Yang pertama adalah dengan kita mengembangkan kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kunci untuk menghindari perbuatan yang tercela. Dengan memiliki kesadaran diri yang baik, kita dapat mengenali emosi dan motivasi di balik tindakan kita. Yang kedua adalah membangun etika kerja yang kuat. Banyak perbuatan yang tercela terjadi di lingkungan sekitar kita, seperti lingkungan kerja, lingkungan tetangga, atau bahkan lingkungan sekolah. Dengan membangun etika kerja dan juga yang baik serta kuat, kita dapat menghindari perbuatan yang tercela dan membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dan yang ketiga adalah mengelola emosi dengan bijaksana. Teman-teman, banyak perbuatan tercela itu dilakukan saat seseorang itu emosinya sedang tidak stabil. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar mengelola emosi dengan bijaksana dan dengan tenang. Hal tersebut dapat membantu kita menghindari perbuatan yang tercela. Itu dia tadi cara kita untuk menjauhi sifat tercela. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di babak kesimpulan setelah saya menyampaikan materi-materi sebelumnya. Kesimpulan yang bisa saya ambil, teman-teman, menghindari perbuatan yang tercela adalah tanggung jawab setiap individu. Dengan memahami perbuatan yang tercela, kita menentukan nilai pribadi, mengembangkan kesadaran diri, membangun etika kerja yang kuat, berkelompok dengan orang yang berprinsip, dan mengelola emosi dengan bijaksana, kita dapat hidup dengan integritas dan menjaga moralitas kita. Penting juga untuk diingat bahwa menghindari perbuatan yang tercela bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga untuk menciptakan dunia yang lebih baik lagi bagi kita semua. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat dijadikan ilmu bagi teman-teman yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.